Gadis itu memanjat dengan sekuat tenaga. Tapi dia sama sekali tidak bisa mencapainya. Hal ini membuat kakak perempuannya panik. Karena di belakang Xiao Mei. Saat itu seekor buaya sedang berenang mendekat dengan cepat. Jika tidak segera naik, dia akan mati di sana. Namun permukaan kapal terlalu licin. Xiao Mei berusaha sekuat tenaga tapi tetap tidak bisa naik. Melihat buaya semakin mendekat. Untungnya, saat-saat terakhir sebelum Xiao Mei digigit, dia segera naik ke atas kapal. Kakak perempuan dan suaminya di atas pohon. Keduanya akhirnya lega. Namun buaya ini tidak berniat untuk melepaskan mangsanya. Langsung menabrak kapal dengan liar. Berusaha untuk menabrak Xiao Mei ke air. Agar tidak dimakan oleh buaya. Saat ini Xiao Mei hanya bisa berpegangan erat pada kapal. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak jatuh. Namun cara ini tidak bisa berlanjut selamanya. Dalam keputusasaan, pria itu segera turun dari pohon. Sambil berteriak-teriak, sambil keras-keras memukul permukaan air. Mereka mencoba untuk menarik perhatian buaya dengan cara ini. Hal yang aneh adalah, belum beberapa menit, buaya tiba-tiba tidak bergerak. Permukaan air kembali tenang. Pria itu mulai melihat sekeliling. Mereka juga tidak menemukan jejak buaya. Namun melihat Little Mei begitu dekat, mereka juga tidak berani turun ke air untuk menyelamatkan. Karena tidak ada yang tahu, apakah ini hanya konspirasi buaya. Dia sengaja bersembunyi di dalam air, menunggu kesempatan untuk benar-benar memakan 3 orang itu. Jadi, demi keamanan, kedua orang tersebut hanya bisa kembali memanjat pohon. Mereka berdiskusi tentang bagaimana cara menyelamatkan Little Mei selanjutnya. Namun setelah berpikir lama, kedua orang tersebut masih belum memiliki strategi apapun. Dan harus tahu waktu tidak menunggu siapapun. Buaya bisa menyerang Little Mei kapan saja. Dalam keadaan darurat, dia mulai menyalahkan suaminya. Kalau bukan karena dia meminta adiknya pergi memancing, hari ini tidak akan berakhir seperti ini. Saat ini dihadapkan pada omelan istrinya. Pria segera memarahi istrinya. Karena dia tahu semakin seperti ini, semakin harus tenang. Kalau tidak, hari ini siapapun bisa mati di sini. Untungnya, saat itu muncul seutas tali. Membuat wanita melihat harapan lagi. Dia merasa adiknya hanya perlu melemparkan tali kepada mereka. Kemudian keduanya akan menarik perahu ke sini. Saat itu, adiknya akan diselamatkan. Maka wanita segera memberitahu adiknya. Namun di bawah air ada buaya yang siap menyerang. Kalau dia tiba-tiba muncul, Xiao Mei pasti akan terus tidur. Untungnya, Xiao Mei tidak bertemu dengan buaya. Berhasil mendapatkan tali. Lalu dia segera bangkit, berusaha keras untuk melemparkan tali ke seberang. Namun sayangnya, Xiao Mei melemparkan berkali-kali. Tidak bisa melemparkan tali itu. Ini langsung membuatnya menangis dengan khawatir. Maka kakak segera mematahkan sebuah ranting. Menyerahkannya kepada suaminya sendiri. Biarkan dia mengeluarkan talinya dari air. Namun saat keduanya sedang menarik perahu bersama-sama, masalahnya terjadi lagi. Karena tidak peduli seberapa keras Anda menarik. Namun perahu tetap diam. Jadi sangat jelas, kemungkinan sesuatu telah terjebak di bawah perahu. Dengan tidak ada pilihan lain, pria itu akhirnya mengikat tali terlebih dahulu. Melihat sekeliling tidak ada yang bergerak. Kemudian dia mulai mendorong Xiao Mei untuk turun ke air. Kemudian berjalan mengikuti tali itu. Masalah muncul lagi. Atau datang ke sini. Entah itu menunggu di atas kapal untuk dimakan buaya. Ditambah dengan waktu yang mendesak. Meskipun Xiao Mei merasa sangat takut, tapi dia juga harus melakukannya. Tapi siapa yang tahu baru saja turun ke air. Buaya telah bersembunyi di sekitar. Dia segera berlari ke arah mereka. Untungnya, Xiao Mei tidak dimakan oleh buaya. Mereka dengan selamat menghindari bencana. Namun kakinya terluka akibatnya. Yang lebih menakutkan adalah, buaya yang telah lapar selama 5 hari 5 malam, masih bergerak-gerak di sekitar mereka. Jadi, menghadapi bebek yang hampir mereka dapatkan, buaya tidak akan melepaskannya begitu saja. Dan buaya tidak percaya mangsanya bisa tinggal di pohon selamanya. Pada saat itu, perahu kecil juga sudah dekat. Mereka tidak bisa turun ke air. Penderitaan ini membuat ketiga orang itu sangat menderita. Jadi setelah beberapa jam berlalu, ketiga orang itu mulai merasa lapar dan lelah lagi. Pria merasa lebih baik bertaruh daripada mati di sini. Lebih baik mencoba nasib. Mungkin masih ada harapan. Setelah itu, setelah mengucapkan selamat tinggal pada istrinya, pria biru mulai turun perlahan dari pohon. Lalu melihat sekeliling. Tidak ada suara di sekitar. Maka sebelum buaya menyadarinya, pria itu segera mendekati perahu kecil. Namun perahu itu sudah terjebak. Tidak bisa dibalikkan dengan cara apapun. Kemudian pria itu segera menyelam ke dalamnya. Kali ini, dia dengan mudah membalikkan perahu kecil itu. Dan 2 orang di atas pohon sangat senang melihatnya. Mereka berpikir akhirnya ada harapan. Siapa sangka, detik berikutnya, buaya tiba-tiba muncul. Langsung membawa pria itu ke barat laut. Dan perlahan-lahan muncul ke permukaan air. Menatap 2 orang di atas pohon dengan tajam. Sepertinya memberi peringatan kepada mereka. Selanjutnya, kalian akan menjadi makanannya. Sementara itu, setelah kehilangan suaminya, wanita itu meskipun sangat sedih, namun dia tahu tidak bisa membiarkan suaminya mati sia-sia. Dia pasti harus membawa adiknya pergi dari sini. Maka dia mengambil sebatang ranting. Sambil buaya belum menyadarinya. Saya hanya ingin mengambil tali itu. Kemudian tariklah perahu ke sini. Namun cabang pohon terlalu pendek. Tidak peduli bagaimanapun, tidak bisa diambil. Ditambah lagi, adik perempuan tiba-tiba menyadari. Sepertinya buaya itu perlahan mendekat lagi. Dia segera meminta kakaknya untuk naik. Namun setelah naik, permukaan air kembali tenang. Buaya kemudian pergi kemana? Kemudian wanita itu tidak percaya. Dia mulai mencari cabang pohon yang lebih panjang lagi.
berencana untuk turun lagi nanti dan mengambil tali. Namun saat mencari, buaya tiba-tiba muncul. Untungnya, buaya tidak melompat terlalu tinggi. Kalau tidak, wanita itu pasti akan mati di sana hari ini. Kemudian buaya kembali menyelam ke dalam air. Keduanya juga tidak tahu di mana dia bersembunyi saat ini. Dan ombak yang baru saja dihasilkan oleh buaya sudah mendorong perahu sejauh 10 meter. Saat ini ingin mengambil kembali perahu kecil. Tingkat kesulitan juga meningkat secara signifikan. Jadi kali ini, bagaimana dua orang itu bisa melarikan diri lagi? Pada hari kedua, mereka berpikir buaya sudah tidak berada di tempat itu. Mereka mulai diam-diam masuk ke air. Kedua orang yang sama sekali tidak menyadari bahaya. Saat ini hanya ingin segera pergi dan mengambil kembali perahu kecil. Lalu melarikan diri dari sini. Namun belum berjalan beberapa langkah, buaya sudah diam-diam berada di depan mereka. Masih menatap kedua orang itu dengan tajam. Ditambah dengan jarak yang begitu dekat. Rasa penindasan yang mengerikan. Dalam sekejap membuat kedua orang itu kesulitan bernapas. Saat ini menghadapi makhluk besar seperti itu. Kedua orang itu juga tidak tahu harus bagaimana. Saat buaya perlahan-lahan tenggelam ke dalam air. Mereka tahu ini adalah saat serangan buaya. Meskipun kedua orang itu berlari sekuat tenaga. Tapi jangan lupa, ini terjadi di dalam air. Manusia biasa sama sekali tidak bisa melarikan diri darinya. Maka kakak perempuan pertama kali dimakan oleh buaya. Langsung ditarik ke dalam air. Sementara dia juga menyadari. Dia segera berjuang mati-matian untuk pergi. Akhirnya berhasil merebut kembali saudara perempuannya dari mulut buaya. Kemudian mereka berdua cepat-cepat memanjat pohon. Meskipun saudara perempuannya berhasil selamat, namun pahanya sudah tergigit, dan darah terus mengalir. Dia bersumpah akan mendapatkan perahu itu kali ini, tidak peduli apapun yang harus dia korbankan. Saat ini dia hanya bisa mengikat paha saudara perempuannya dengan sehelai kain, untuk menghentikan pendarahan. Sementara itu dia juga menyadari, saudara perempuannya harus segera dibawa ke rumah sakit sekarang. Kalau tidak, dia pasti akan mati karena kehilangan terlalu banyak darah. Jadi Xiao Mei meminta saudara perempuannya berjanji padanya untuk menunggu dia kembali demi keselamatan saudara perempuannya. Saat ini Xiao Mei melihat perahu kecil sekitar 10 meter dari tempatnya. Dia bersumpah akan mendapatkan perahu itu kali ini. Maka dia diam-diam masuk ke dalam air. Dia bertekad untuk mendapatkan perahu itu kali ini. Maka dia diam-diam masuk ke dalam air. Kemudian perlahan-lahan berenang ke sana. Untungnya, kali ini Xiao Mei tidak bertemu buaya. Berhasil sampai di kapal itu. Namun saat dia hendak menyalakan mesin, dia menyadari mesinnya sudah rusak. Yang lebih mengerikan adalah, buaya tampaknya masih bergerak-gerak di sekitar. Saat itulah, dia muncul tiba-tiba, bahkan langsung melompat ke dalam kapal, ingin pergi dan memakan Xiao Mei. Dalam keadaan panik, Xiao Mei segera melompat ke air, melarikan diri dengan sekuat tenaga. Sementara itu buaya juga mengejarnya. Tapi di dalam air, manusia pada akhirnya tidak bisa lari dari buaya. Dia dengan mudah mengejar Xiao Mei. Beruntungnya, dengan sebuah gerakan cepat, Xiao Mei berhasil menghindari risiko digigit dengan cerdik. Sementara itu, Xiao Mei sangat beruntung di dalam air. Dia bahkan menemukan sebuah pistol. Jadi selanjutnya, buaya berubah menjadi seekor kadal kecil. Dan Xiao Mei berhasil mengirimnya ke barat laut. Namun sayangnya, ketika dia kembali ke samping kakaknya, tapi dia menemukan bahwa dia sudah meninggal. Xiao Mei yang putus asa akhirnya hanya bisa menarik jenazah ke kapal, meninggalkan tempat ini bersama-sama.